Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para distributor NASA, kembali bertemu dengan saya lagi pada topik pembahasan cara memulai bisnis dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal teknis mengenai 8 langkah sukses. Dan saya akan membahas langkah yang pertama, yaitu membangun impian dan goal setting. Nah, membangun impian dan goal setting ini, mengapa Anda harus memiliki iman yang kuat agar Anda tidak mudah patah semangat ketika terjadi kendala atau hambatan di saat Anda mengawali bisnis ini. Nah, impian itu seperti obat bius ya, yang akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit saat seorang akan dioperasi. Nah, rasa sakit Anda mungkin datang saat Anda ditolak oleh prospek Anda, mungkin diejek oleh tetangga Anda, atau saat Anda mengalami kekecewaan karena hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bisnis ini. Impian yang selalu Anda ingat dan Anda pegang, ini akan membuat rasa sakit hati itu segera pulih, bahkan akan menjadi pemicu semangat dalam berproses mewujudkan impian Anda. Nah, pasti dong Anda pernah mengalami saat Anda mengajak teman-teman dekat, malah teman-teman Anda mengatakan, "Pak, sudah, kalau bisnis itu yang pasti-pasti." Seperti itu. Coba bayangin, Anda menjalankan bisnis bertujuan untuk membantu mereka, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki bisnis, tetapi Anda dianggap menipu. Coba bayangkan kalau Anda tidak punya impian atau alasan yang kuat mengapa Anda harus terus menjalankan bisnis NASA. Saya yakin dengan peristiwa seperti itu Anda langsung drop mentalnya dan kemudian Anda menyatakan berhenti menjalankan bisnis NASA. Nah, sebaliknya, jika Anda memiliki impian yang kuat, maka hinaan itu akan menjadi sebuah vitamin yang akan menambah semangat Anda untuk Anda segera sukses dan membuktikan. Ya, jadi menjadi sebuah pemicu, menjadi sebuah penyemangat bahwa ini kalau saya tidak berhasil, saya tidak sukses, saya akan selalu direndahkan, saya akan selalu diejek. Jadi mau tidak mau saya harus sukses menjalankan bisnis ini. Nah, sekarang apa sih impian itu, Bapak dan Ibu ya? Nah, impian itu adalah sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujudnya. Pada kalimat harus terwujud ini, saya kasih garis merah, karena inilah yang membedakan antara impian dan keinginan saja. Seseorang yang hanya ingin membeli sebuah mobil, kalau misalkan kalau nggak dapat gimana? Ya kalau nggak dapet ya nggak apa-apa sih ya, naik motor juga nggak apa-apa kok. Nah, itu bukan sebuah impian, itu hanya sebuah keinginan yang tidak ada tidak ada semangat untuk meraihnya. Maka kalau Anda betul-betul punya keinginan yang Anda putuskan harus terwujud, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda berusaha keras untuk mewujudkannya. Nah, itu adalah impian Anda. Nah, impian itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan hasrat. Dan jika Anda mengingatnya, maka Anda bisa menangis, terharu, bahkan tersenyum, sedih, sakit hati. Lalu hati Anda berkata, pokoknya aku harus mewujudkan impianku. Kalau tidak, saya akan dianggap orang yang gagal. Saya akan selalu rendah diri. Orang-orang akan merendahkan saya. Maka mau tidak mau aku harus mewujudkan impianku. Sekarang pertanyaannya berani Pak ya, apakah Anda memiliki sesuatu yang sangat-sangat Anda inginkan dan Anda akan merasa sedih, terharu, menangis, sakit hati setiap kali Anda mengingatnya? Kira-kira apa yang kalau Anda ingat, Anda tiba-tiba terasa sakit hati, terasa terharu, menangis,
berkecamuk lah istilahnya. Jadi betul-betul ketika Anda mengingat sesuatu itu emosi Anda itu keluar ya. Nah, coba sekarang saya akan memberikan sebuah contoh. Saya tidak tahu contoh ini apakah Anda alami atau tidak. Misalkan gini, pernah nggak Anda punya problem masalah hutang? Hidup tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, dan setiap hari Anda diteror oleh ketukan pintu sampai Anda takut membuka pintu karena pasti yang akan membuka bayangan Anda itu adalah tukang penagih hutang. Coba itu terjadi pada diri Anda. Kira-kira kalau keadaan seperti itu, impian apa yang Anda ingin wujudkan? Barangkali Anda ingin memiliki impian segera lunasi hutang. Saya sudah kapok, saya sudah trauma, saya sudah tidak mengulang lagi untuk hutang. Saya harus melunasi hutang. Nah, dengan Anda memiliki impian seperti ini, Anda akan memiliki kekuatan dalam Anda merintis, berproses menjalankan sebuah bisnis. Kasus yang lain misalkan, ada seseorang yang harus terpaksa berpisah dengan suami tercinta karena suami harus bekerja di luar negeri atau istri harus bekerja di luar negeri, sehingga ketika memandang laut seakan dengan pandangan yang kosong, pandangan yang hampa, yang menerawang nun jauh di sana. Dia ingat suaminya sedang bekerja, istrinya sedang bekerja, pulang hanya 1 tahun 2 tahun sekali, dan dalam hatinya berkata, seandainya aku bisa membantu kamu mencari penghasilan, kamu tidak harus bekerja ke negeri orang. Seandainya aku punya usaha sendiri, kamu bisa membantu aku bersama-sama membangun bisnis di negeri sendiri. Mungkin ini terjadi pada diri Anda. Barangkali mungkin Anda memiliki alasan yang kuat untuk memiliki usaha sendiri di rumah. Nah, tanpa Anda punya kekuatan, Anda punya alasan yang kuat, sepertinya berat menjalankan bisnis ini. Kalau Anda meneruskan menjalankan bisnis ini tanpa impian yang kuat, ujung-ujungnya nanti susahnya saja yang Anda dapat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, tenggelam kemudian, layu sebelum berkembang. Ya, nggak enak. Masa bersakit-sakit dahulu, mati kemudian? Nggak enak banget ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan Anda memiliki impian, memiliki usaha sendiri rumah, Anda punya keinginan yang kuat untuk apa? Untuk memulangkan suami, untuk memulangkan istri ke tanah air, agar bisa bersama-sama hidup wajar sebagai sebuah rumah tangga yang berdampingan setiap hari, bukannya hanya setahun atau 2 tahun ketemu sekali saja. Ya, coba Anda lihat, ini adalah para distributor yang berhasil membangun bisnisnya, berpartner membangun bisnisnya, berpartner membangun asetnya. Lihat senyum-senyum bahagia mereka. Mungkin ini adalah impian Anda. Aku ingin memiliki bisnis di rumah bersama suami. Ya, Anda masih bisa melihat juga beberapa leader yang berpasangan merintis usaha NASA, dan akhirnya dia bisa membangun aset bersama-sama. Mungkin ini bisa menjadi impian Anda, membangun aset bersama pasangan di rumah. Ya. Nah, apalagi ini, siapa yang mengalami keadaan seperti ini? Ya, kalau misalkan saja Anda mengalami keadaan seperti ini, gimana perasaan Anda? Mudik dengan menggunakan sepeda motor dengan 4 penumpang, ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan keluarga Anda tercinta. Nah, kalau misalkan Anda mengalami seperti ini, silakan Anda membuat impian yang kuat untuk membeli sebuah mobil. Mobil impian buat mudik dibeli kontan. Tetapkan atau tanggal, bulan, dan tahunnya.
kapan Anda bisa mendapatkan? Nah, selalu saja Anda ingat, setiap kali Anda ingat mobil, Anda akan merasa sangat terharu, Anda akan merasa sangat semangat untuk segera mewujudkan. Apapun halangan rintangannya, Anda akan terus jalankan bisnis ini sampai impian Anda tercapai. Kasus yang lain misalkan, barangkali Anda mengalami suatu keadaan di mana pacar Anda direbut orang hanya gara-gara Anda mungkin merasa rendah diri, Anda tidak punya material yang cukup. Mungkin mantan Anda lebih memilih orang lain karena orang lain memiliki materi yang cukup, ya. Saya tidak mengatakan di sini wanita itu materialistik, tapi saya lebih mengatakan atau lebih senang mengatakan bahwa wanita itu tidak materialistik, ya. Wanita itu realistis. Nah, coba kalau seandainya kejombloan Anda terjadi seperti ini, apa yang bisa Anda bangun impiannya? Silakan Anda membangun sebuah impian, membuat sebuah keinginan yang harus terwujud. Kelak saya harus menikah seseorang dan bulan madunya di luar negeri, seperti ini. Periodnya di luar negeri, seperti ini. Ya, bisa saja ini membuat Anda baik menjalankan bisnis yang Anda rintis. Apalagi barangkali Anda adalah orang yang mungkin tidak terlalu disukai oleh mertua karena mungkin dianggap tidak membawa keuntungan, dari keluarga miskin, bla bla bla, sehingga apapun yang Anda lakukan selalu salah di mata mertua. Lalu kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda bangun impian Anda? Barangkali mungkin Anda bisa membangun impian dengan cara apa? Membuktikan bahwa Anda tidak seperti yang dipersangkakan oleh mertua Anda. Anda adalah sebenarnya menantu yang ingin berbakti, dan suatu saat kelak Anda harus membuktikan Anda bisa memberangkatkan haji mertua Anda. Mungkin itu impian Anda yang membuat Anda tetap bertahan di bisnis ini. Saya tidak tahu, tapi inilah banyak sekali para distributor yang akhirnya bisa memberangkatkan haji orang tuanya, mertuanya, dan itu luar biasa sekali. Atau mungkin hari ini Anda adalah seorang wanita karir, atau mungkin suami yang sibuk bekerja. Dan problemanya adalah ketika suami dan istri bekerja, yang terjadi adalah anak-anak yang menjadi kurang perhatian. Ketika pulang, sang ibu sudah capek, sehingga yang terjadi adalah marah dan marah dan marah, dan anak-anak yang menjadi korbannya. Lihatlah anak-anak Anda yang merindukan Anda setiap saat. Mereka membutuhkan setiap saat, selalu memandang orang tuanya. Setiap saat Anda bisa hadir, setiap saat Anda bisa menikmati masa-masa pertumbuhan mereka. Barangkali inilah impian Anda. Aku ingin lebih punya banyak waktu untuk keluarga, dan untuk itu aku harus memiliki bisnis yang bisa aku jalankan sendiri, yang suatu saat bisnisku memberikan penghasilan kepada saya. Barangkali itu yang mungkin bisa menjadi impian Anda. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya dari apa yang saya jelaskan ini, sebelum Anda melangkah jauh menjalankan bisnis ini, daripada dapat tidak enaknya, daripada bersakit-sakit dahulu, mati kemudian, maka sebelum itu terjadi, temukanlah impian Anda. Temukan impian Anda yang betul-betul, yang benar-benar ingin Anda wujudkan, sehingga Anda memiliki alasan yang kuat mengapa Anda harus bertahan, mengapa Anda harus sukses di bisnis NASA. Saya kira itu aja, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan temukan impian Anda, kejar impian Anda, wujudkan impian Anda. Insya Allah
manjata wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai yang dicita-citakan. Sebuah topik yang sangat penting sekali, terutama bagi Anda yang baru saja mengawali menjalankan bisnis NASA. Topik ini saya kasih tema cara memulai bisnis NASA dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu semua, penting sekali bahwa Anda harus mengawali bisnis NASA ini dengan benar, agar di kemudian hari Anda tidak mengalami kendala-kendala fundamental dan bisnis Anda akan benar-benar bisa tumbuh dan berkembang. Hampir semua para peraih peringkat kualifikasi di bisnis NASA ini pada awalnya mereka memulai bisnis ini dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang telah dipolakan oleh para upline dan terutama oleh Diamond Network Support System. Dan diharapkan dengan memulai bisnis ini dengan benar, Anda bisa memiliki aset yang terus bertumbuh, berkembang, sehingga suatu saat nanti Anda bisa menikmati passive income dari aset yang telah Anda bangun. Di awal yang harus Anda pahami adalah membangun bisnis NASA ini harus dengan konsep membangun aset. Mindset Anda ketika Anda memulai bisnis ini adalah bahwa Anda harus sadar bahwa untuk sukses di bisnis ini konsepnya adalah membangun aset. Artinya di sini adalah Anda membangun sebuah hal yang akan bisa memberikan kepada Anda passive income secara terus-menerus di masa yang akan datang. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda adalah 5 tahun ke depan ini Anda ingin terus-menerus bekerja atau memilih sudah pensiun? Kira-kira 5 tahun ke depan yang Anda inginkan ini, Anda ingin terus-menerus bekerja atau memilih sudah pensiun? Pensiun di sini artinya adalah bukan berarti Anda kehilangan pekerjaan, bukan berarti Anda kehilangan penghasilan atau penghasilan Anda berkurang seperti kalau dialami oleh mereka-mereka yang pensiun. Setelah 30 tahun bekerja mereka pensiun, tapi ternyata yang dilihat adalah penghasilannya berkurang. Bukan itu ya. Pensiun di sini adalah Anda tidak lagi harus bekerja, tetapi penghasilan yang Anda hasilkan atau Anda dapatkan itu terus-menerus mengalir, bahkan semakin lama semakin bertambah besar. Dan penghasilan itu berasal dari aset yang 5 tahun lalu Anda telah bangun sebelumnya. Kalau toh memang sampai hari ini Anda memilih tetap bekerja, itu dalam rangka memperbesar aset Anda. Nah, itulah konsep yang akan dibangun di bisnis NASA, Bapak dan Ibu ya. Jadi penting sekali untuk memahami apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, untuk membangun aset tentu Anda perlu sebuah pola, Anda perlu sebuah sistem yang alhamdulillah sudah dirancang oleh Diamond Network dan sudah disediakan cara-caranya untuk memulai dengan cara yang benar ya.
Nah, sebelum saya membahas hal-hal yang teknis mengenai 8 langkah sukses itu, saya kira penting sekali untuk saya sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat non-teknis. Yang pertama adalah keputusan Anda untuk bergabung di bisnis saya ini haruslah sebuah keputusan yang serius ya. Bukan keputusan yang ikut-ikutan, bukan keputusan yang dipaksa oleh teman, saudara, atau kenalan Anda, tapi memang ini berasal dari pemahaman Anda tentang peluang NASA, pemahaman Anda tentang bahwa saya harus berubah, dan kemudian Anda memutuskan untuk bergabung di NASA dengan serius, atau sebuah keputusan yang Anda anggap serius ya. Berangkat dari situ dulu ya. Kalau memang Anda ingin sukses di bisnis NASA. Nah, salah satu bukti bahwa Anda memiliki keputusan yang serius untuk menjalankan bisnis NASA adalah bersedia menyimak video ini sampai selesai. Ya, jangan baru 5 menit kemudian Anda cut lalu tidak Anda dengar lagi, tapi Anda punya komitmen, punya keinginan yang kuat untuk menyimak video ini, untuk belajar, untuk tahu bagaimana rahasia-rahasia orang yang sukses di bisnis NASA ya, sampai selesai. Bahkan kalau perlu sambil mencatat bagian-bagian penting dari video ini. Oke? Nah, kalau memang Anda sudah memutuskan untuk serius membangun bisnis ini, dan Anda sadar betul bahwa keputusan Anda adalah keputusan yang serius dan berhasrat kuat memiliki aset bisnis di masa depan, maka Anda perlu untuk membangun sebuah komitmen. Yang pertama, keputusan Anda adalah keputusan yang serius. Yang kedua adalah berani membangun sebuah komitmen. Komitmen 100%. Tidak ada komitmen kok 50%, 70%. Bahkan 99% saya komitmen, tidak. Yang namanya komitmen ya 100%. Artinya apa? Tidak ada lagi keraguan, harus berhasil. Mau tidak mau harus sukses ya. Kalau saya tidak sukses, tidak berhasil di NASA, maka saya merasa gagal, hidup saya merasa tidak nyaman, atau apapun yang Anda pikirkan bahwa tidak ada alasan Anda untuk tidak maju. Ibaratnya apa? Ibarat Anda itu menyeberang jembatan di sebuah jurang, dan jembatan itu di belakangnya sudah Anda bakar. Jadi mau tidak mau Anda harus berhasil sampai ke seberang. Kalau tidak, Anda akan jatuh ke jurang. Nah, demikianlah itu yang namanya komitmen 100%. Tidak ada lagi keraguan, harus berhasil. Siap mengerahkan waktu, tenaga, pikiran supaya Anda betul-betul sukses di usaha ini. Setelah Anda memiliki komitmen, Anda harus paham tentang konsep duplikasi. Apa sih konsep duplikasi itu? Duplikasi itu adalah orang lain bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Itu kuncinya. Nah, kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak bisa atau sulit dilakukan oleh orang lain, tentu konsep duplikasinya tidak akan berjalan. Karena duplikasi itu prinsipnya adalah sederhana, cara menduplikasikan juga sangat sederhana. Jadi prinsipnya orang lain harus bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Nah, 8 langkah sukses Diamond Network ini adalah pola kerja yang sederhana, sehingga bisa dibuktikan bahwa semua orang bisa mengerjakannya. Aset Anda akan terbentuk dari sebuah konsep duplikasi yang sederhana yang telah dipolakan oleh Diamond Network, yaitu 8 langkah sukses. Dan karena sederhana, maka bisa dilakukan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di jaringan Anda. Nah, selain keputusan yang Anda untuk serius membangun bisnis ini dan siap berkomitmen, paham dengan konsep duplikasi, hal-hal non-teknis lainnya adalah apa? Anda harus fokus. Nah, fokus ini lebih diartikan lebih konsentrasi, lebih kerja cerdas, lebih kerja keras, lebih bersungguh-sungguh, walaupun Anda masih bekerja atau mungkin Anda masih kuliah.
fokus ini bukan berarti full time Anda kerjakan bisnis ini, bukan berarti Anda harus berhenti bekerja untuk bisa menjalankan bisnis ini, bukan berarti Anda harus berhenti kuliah untuk menjalankan bisnis ini, tapi lebih pada kesungguhan hati, konsentrasi di saat Anda memanfaatkan waktu luang yang masih Anda miliki, ya. Itu di awal-awalnya seperti itu, ya. Sehingga mungkin saat ini ya prioritas atau fokus utama Anda adalah bekerja atau kuliah, itu adalah nomor satu, dan itu adalah prioritas Anda saat ini, tidak masalah, ya. Dan prioritas kedua adalah bisnis ini, tetapi Anda jalankan 100% komitmen. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mengganggu atau tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam menjalankan bisnis ini selain prioritas nomor satu Anda. Ya, itu di awal-awalnya Anda membangun bisnis ini. Nah, setelah faktor-faktor non teknis, yaitu serius, memiliki komitmen, paham tentang konsep duplikasi dan fokus, maka tahap berikutnya secara teknis Anda perlu mengawali dengan cara menjalankan 8 langkah sukses. Nah, langkah pertama adalah membangun impian. Anda harus betul-betul tahu apa alasan Anda untuk serius menjalankan bisnis. Nah, itulah impian Anda. Mengapa Anda harus memiliki impian yang kuat? Ya, agar Anda tidak mudah patah semangatnya ketika terjadi kendala, hambatan di saat Anda mengawali bisnis ini. Karena memang nanti akan banyak sekali hambatan-hambatan yang Anda hadapi, apakah itu dari lingkungan internal keluarga Anda atau dari lingkungan eksternal, mungkin teman-teman Anda, itu pasti Anda akan menghadapinya. Nah, impian itu seperti obat bius yang akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit di saat seseorang akan dioperasi. Rasa sakit Anda mungkin datang saat Anda ditolak oleh prospek Anda, diejek oleh tetangga Anda, atau saat Anda mengalami kekecewaan karena hal-hal lain saat Anda menjalankan bisnis ini. Rasa sakit hati Anda itu akan hilang. Rasa sakit hati Anda itu akan berkurang, bahkan akan hilang ketika Anda mengingat impian Anda yang selalu Anda ingat, yang selalu Anda pegang. Ini akan membuat luka hati tadi akan pulih kembali, bahkan menjadi sebuah pemicu semangat Anda sampai Anda betul-betul mewujudkan impian Anda. Nah, seperti ini contohnya. Pasti Anda mengalami saat-saat Anda mengajak teman dekat, malah teman Anda mengatakan, udahlah, kalau bisnis itu yang pasti-pasti aja, gak usah menghayal menjadi orang yang kaya, sudahlah yang wajar-wajar saja, gak usah sok nipu-nipu seperti ini. Nah, jadi pada saat Anda melakukan presentasi, bahkan Anda dianggap menipu, ya tentu pasti dong wajar kalau perasaan Anda menjadi sakit, menjadi menjadi galau, menjadi kecewa, ya. Anda bayangkan kalau itu terjadi dan Anda tidak punya impian atau Anda tidak punya alasan yang kuat, mengapa Anda harus menjalankan bisnis NASA? Saya jamin Anda langsung drop mentalnya dan kapok menjalankan bisnis ini, ya. Terjadi yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Sebaliknya, jika Anda memiliki impian yang kuat, maka hinaan itu akan menjadi vitamin, ya, justru menjadi dorongan, justru menjadi sebuah nutrisi yang akan menambah semangat Anda untuk Anda segera sukses dan membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan, bahwa apa yang Anda tawarkan itu adalah sebuah peluang bisnis yang bisa membuat orang sukses di kehidupannya, memiliki rezeki, memiliki penghasilan pasif income yang terus-menerus di masa datang.
Baik Bapak dan Ibu semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah topik dalam belajar membangun bisnis network marketing, yaitu daftar nama adalah aset yang berharga. Nah, seri ini saya masukkan ke dalam seri starter pack, artinya ini adalah topik ini sangat bermanfaat bagi Anda yang baru mau memulai atau baru memulai menjalankan bisnis network marketing. Karena dalam bisnis ini tidak suka, mau tidak mau, Anda tentu harus berhubungan dengan orang, harus berinteraksi dengan orang ya. Nah, Bapak dan Ibu, di awal menjalankan bisnis ini, salah satu sebab seseorang itu merasa tidak yakin apakah dia bisa sukses atau tidak di bisnis ini, karena yang pertama adalah mereka merasa tidak tahu siapa sih yang harus saya ajak. Dan kemudian dia berpikir bahwa yang harus diajak itu adalah orang-orang yang ahli marketing. Dan kebanyakan dari mereka juga merasa temannya sedikit, dan ini yang paling banyak menghantui mereka adalah takut ditolak oleh orang. Jadi ketika bayangan ini sudah ada di dalam pikiran kita, maka orang sudah berpikir merasa gagal terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting untuk dipahami ya, terutama bagi Anda yang merasa berminat, tertarik bagaimana sih sebenarnya menjalankan atau membangun bisnis network marketing itu. Nah, Bapak dan Ibu, sesungguhnya di dalam bisnis ini bukanlah berapa banyak bonus yang kita dapat kumpulkan, atau bukan berapa banyak juga uang yang kita kumpulin, tapi sesungguhnya adalah aset yang sangat berharga di sini adalah bagaimana Anda mengembangkan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang nantinya Anda kenal, orang-orang yang nantinya Anda ajak membangun bisnis ini, mereka menjadi leader. Nah, orang-orang itu sebenarnya ada di dalam daftar nama itu. Nah, itulah mengapa daftar nama itu menjadi sebuah aset yang berharga bagi Anda. Tujuan kita membuat daftar nama adalah yang pertama, agar kita tahu betapa besarnya potensi aset yang Anda miliki, terutama nanti dalam bangun jaringan. Dan Anda juga bisa bekerja dengan sistematis dan efisien, dan Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai siapa yang akan Anda ajak untuk membangun sebuah proyek bisnis. Nah, ada aturan mainnya di dalam membuat daftar nama ini ya. Daftar nama ini harus ditulis, tidak bisa dihafalkan, tidak bisa diingat-ingat ya. Harus ditulis, baru kemudian nanti dikelompokkan, lalu kemudian dikualifikasikan. Nah, daftar nama ini harus ditulis siapa saja yang Anda ingat, agar Anda tidak lupa. Nanti bisa Anda kelompokkan, lalu kemudian Anda bisa kualifikasikan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai gambaran ya, potensi dari aset yang nanti akan Anda miliki. Coba kalau setiap orang bisa dan mau menulis minimal sejumlah 50 nama, maka dan 50 nama itu juga nanti kita ajarkan untuk juga membuat 50 nama orang yang mereka kenal, maka kita bisa melihat potensinya. Dari 50 ini masing-masing membuat 50 menjadi 2.500 orang. Kalau
menulis 50 daftar nama, masing-masing mereka juga menulis 50 daftar nama, kemudian yang lain juga menulis 50 daftar nama. Dengan 5 kali duplikasi saja mereka atau sudah mengumpulkan 312 juta daftar nama. Nah, tentunya ini kan dengan sistem duplikasi yang bisa kita kelola potensinya. Dan ini tidak banyak yang mengetahui ya, kalau tidak diberitahu, oh iya toh gitu. Nah, Anda pun bisa membuktikan. Coba tulis saja orang-orang yang sudah Anda kenal tanpa Anda harus menilai dulu apakah mereka nanti akan tertarik atau tidak. Coba mari saya bantu untuk menulis ya. Yang pertama kita mulai dari anggota paguyuban keluarga. Ya, biasanya kan ada apa namanya itu, arisantra atau apa ya. Nah, dari sini saja mungkin Anda bisa lebih dari 50 ya. Coba kita cek satu persatu ya. Coba sebutkan nama ayah, tulis nama ayah Anda, tulis nama ibu Anda, tulis nama adik, tulis nama kakak, om Anda, tante, saudara sepupu ya. Dari situ aja mungkin bisa 50 ya, apalagi Anda keluarga besar ya. Anda 10 beradik, kebetulan ayah dan ibu Anda juga keluarga besar ya. Lalu om dan tante Anda punya anak-anak luar biasa banyak, itu bisa di atas 50. Nah, coba kita kembangkan lagi teman dari anggota keluarga yang Anda kenal. Teman ayah, teman ibu, teman adik, teman kakak, teman om, teman tante, teman saudara sepupu yang Anda kenal. Dan ingat, pada saat Anda menulis, tulis saja tanpa beban. Anda tidak perlu harus menilai apakah mereka nanti mau bekerja sama dengan Anda atau tidak. Kita coba berkembang ke tetangga ya. 10 nama tetangga Anda sebelah barat, 10 nama tetangga Anda sebelah timur, 10 tetangga sebelah utara, 10 nama tetangga di sebelah selatan. Ya, kita tambah lagi, masih kurang ya, teman sehobi, teman sepak bola. Teman sepak bola itu pasti ada 11. Cadangannya ada 5. Musuhnya ya, atau lawan mainnya misalkan ada beberapa klub, kalikan saja itu, Anda bisa mengenal mereka ya. Teman bersepeda atau teman goes ya, teman main catur, teman bulu tangkis, teman ya hobi Anda, teman pencak silat, teman senam dan seterusnya. Coba kita lihat lagi, teman SD Anda ada berapa ya. Satu SD itu bisa 4 kelas misalkan. Ada berapa orang yang masih ingat Anda namanya? Anda tulis saja. Teman SMP yang Anda ingat namanya, teman SMA yang Anda ingat namanya, teman kuliah yang Anda ingat namanya, teman pengajian, teman di gereja. Saya itu ingat orang Mas, tapi saya lupa namanya. Ya sudah, ditulis saja misalkan dengan ciri-cirinya. Teman saya yang rambutnya keriting gitu ya. Nanti minimal kalau Anda tulis di situ, Anda akan ingat, dan suatu waktu Anda bisa tanyakan dengan teman SMP Anda yang Anda bisa tanya, kamu ingat nggak teman kita yang dulu rambutnya keriting, yang orangnya judes dan seterusnya itu ya? Oh iya, itu sih anu. Nah, Anda bisa menulis daftar nama. Kalau lupa Anda bisa bertanya, tapi minimal Anda tulis dulu ya. Ciri-cirinya Anda tulis dulu. Ya, ada berapa nih? Mungkin 100 lebih ya. Teman berdasarkan profesi, tukang cukur yang Anda kenal, tukang langganan bakso Anda, tukang nasi goreng, tukang batu, tukang pasang listrik, tukang pos, tukang sayur, tukang ojek. Waduh, banyak banget. Masih lagi ditambah relasi bisnis, pelanggan-pelanggan Anda, supplier-supplier yang berhubungan dengan Anda, atau orang-orang yang berpengaruh atau yang dalam sebuah profesi ya. Perangkat desa yang Anda kenal, ibu-ibu, bapak ibu RT yang Anda kenal, bapak ibu RW yang Anda kenal, bapak ibu dukuh, pengacara, notaris, dokter, dosen, konsultan, makelar yang Anda kenal, dan lain sebagainya.
Nah, saya kira jika Anda serius, Anda mau menulis, saya kira lebih dari 100 nama, bahkan 200, bahkan 300 nama dengan panduan yang tadi saya berikan. Nah, dari sana Anda bisa menemukan lebih dari 10 pelanggan nantinya, lebih dari 10 mitra bisnis nantinya. Nah, sepele kelihatannya, tapi aktivitas dasar ini seringkali dilupakan atau jarang dilakukan secara disiplin oleh para pelaku bisnis network marketing, ya. Mungkin bagi teman-teman ya, jangan sampai suatu saat Anda tiba-tiba kaget lewat di depan rumah tetangga Anda, tiba-tiba di situ muncul pelang stokis, ya, dan stokisnya ramai. Coba Anda bayangkan gimana perasaan Anda, Anda karena mungkin mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar Anda pikir mereka tidak tertarik dengan konsep bisnis Anda, tapi ternyata mereka ikut dengan orang lain, ya. Atau suatu saat Anda datang di arisan trah gitu ya, 1 tahun, 2 tahun Anda ikuti, ternyata di tahun ketiga justru mereka yang memprospek Anda. Ada salah 1, salah 2, salah 3, salah 5 dari anggota trah itu cerita kepada Anda, bahkan memprospek Anda. Mbak, aku punya bisnis bagus loh mbak, begini-begini. Ternyata dia sudah ikut NASA. Anda tanya, "Duh, Mbak ikut NASA? Boleh ikut NASA kapan?" "Aku baru 1 tahun yang lalu," gitu. Padahal sebenarnya Anda 2 tahun yang lalu sering ketemu. Coba, hal yang sepele tetapi berdampak besar di dalam proses perjalanan bisnis Anda. Nah, mari kita coba. Nanti Anda bisa tulis nama-nama, nama orang-orang yang Anda kenal lengkap dengan nomor handphonenya. Ya, seperti ini yang Anda bisa paling enak ya bisa Anda tulis di HP Anda, karena setiap hari kan saya yakin ya Anda membawa HP, silakan Anda download, apakah itu Excel ataukah itu Note gitu kan. Yang penting Anda bisa menulis dan Anda simpan, ya. Kalau biar aman, simpanlah di Google Drive atau apa ya, sehingga suatu saat HP Anda misalkan rusak atau jatuh, nggak bisa dinyalain, tapi Anda masih bisa menyimpan file itu di Google Drive dan Anda nanti bisa menguploadnya lagi. Nah, ingat aturan maunya ya. Tulis nama-nama yang Anda ingat. Kalau Anda tidak ingat namanya, tulis ciri-cirinya. Suatu saat Anda nanti bisa bertanya kepada teman Anda atau saudara Anda. Yang penting tanpa Anda harus berpikir apakah mereka nanti mau atau tidak dengan informasi yang Anda sampaikan, tertarik atau tidak, Anda nggak usah berpikir. Yang penting tulis saja. Kemudian setelah Anda menulis, ya, Anda perlu memberi skor dengan rumusan FAST atau FAST, yaitu skor berdasarkan F itu finansial, A ambisi, S tingkat kesupelan, T tingkat teachable. Berikutnya kemudian nanti Anda skor antara 1 sampai dengan 3. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Untuk finansial, ini adalah penilaian secara subjektif ya dari diri Anda sendiri. Jika keadaan finansialnya mungkin lebih dari Anda berdasarkan penilaian Anda, maka berilah skor 3. Jika hampir sama dengan Anda, beri skor 2. Bila kurang dari Anda, beri skor 1. Kemudian A atau ambisi. Nah, ambisi ini adalah penilaian Anda terhadap orang yang ada dalam daftar nama itu dilihat dari tingkat kemauan orang itu untuk maju, kemauan mereka bekerja keras untuk mencapai keinginannya. Ya, misalkan dia punya keinginan yang mendesak seperti mau menyelokkan anak, kebetulan misalkan keluarganya sakit atau sedang menyelesaikan persoalan, lalu dia giat atau semangat
sering kerja lembur, ya, mengerjakan usaha sampingan. Artinya sebenarnya mereka ini adalah orang yang ingin keluar dari permasalahan, ingin menyelesaikan masalahnya, dan mereka bekerja keras untuk itu. Nah, dilihat dari tingkat itu, maka kemauan orang itu berarti skornya 3. Ya, ini silakan secara subjektif Anda bisa menilai ya. Kemudian untuk tingkat kesupulan, supel itu adalah orang yang kita nilai mudah bergaul dengan orang lain. Mereka biasanya memiliki relasi yang luas dan juga biasanya sih menjadi pusat pengaruh atau menjadi orang yang disegani dan dikenal masyarakat, ya. Orangnya supel. Nah, kalau Anda merasa nama yang ada di dalam daftar nama Anda itu orangnya Anda nilai lebih supel dari Anda, ya kasih skor 3. Ya, demikian sebaliknya, ya. Lanjut, yaitu T sekarang. T itu mewakili mereka yang teachable. Teachable itu orangnya itu mudah mau menerima, mudah beradaptasi. Dia sifatnya itu ketika dia mendengar informasi, dia lebih terbuka, mau menerima dan selalu positive thinking, ya. Anda bisa merasakan siapa-siapa orang yang di sekeliling Anda yang seperti itu, ya. Maka berilah skor sesuai dengan pendapat subjektivitas Anda. Nah, lalu kemudian saya kasih contoh ya, misalkan nomor 1 namanya Agus Priambodo, misalkan alamatnya ya kebetulan tetangga Anda, lalu nomor HP Anda tulis, dari tingkat finansial Anda anggap Pak Agus ini lebih dari Anda tulis 3. Dari tingkat ambisinya, orangnya pekerja keras dan seterusnya, Anda kasih nilai 3. Kemudian orangnya kebetulan juga sangat supel, Anda kasih skor 3. Kemudian orangnya senang belajar, senang berdiskusi, selalu berpikir positif, ya, kasih angka 3. Maka skornya adalah 12, ya. Demikian seterusnya. Ada Pak Wahyu di alamat Jalan Solo, nomor sekian, hasil skornya adalah 1111. Kebetulan orangnya lebih dari finansial, kurang dari Anda lihat orangnya tidak terlalu berambisi, kurang supel dan ngeyelan, negative thinking, ya sudah Anda kasih skor 4 berarti kan. Demikian seterusnya, ya, seperti yang Anda bisa lihat di sini. Nah, dan ini adalah pekerjaan yang mengasihkan, ya. Anda pekerjaan yang mengasihkan, dan saya pikir Anda tidak terbebani dengan aktivitas ini, ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ya, di sini ada nilai skor 12, 4, 10, 9, 7, 5, maka di sini ada sebuah rank, ya, penilaian. Ketika Anda menilai nilai dari daftar nama itu 4 sampai 6, berarti dimasukkan dalam golongan orang yang kurang potensi, ya. Terhadap mereka yang skornya rendah, tentu Anda tidak terlalu kecewa ketika suatu saat nanti Anda presentasi, Anda kenalkan bisnis ini dan mereka menolak Anda, karena Anda sudah tahu bahwa mereka orang yang kurang potensi. Tapi kalau menurut saya ini justru mereka ini sangat bermanfaat, ya, karena mereka bisa Anda jadikan tempat untuk latihan presentasi. Toh kalau mereka tidak mau, Anda tidak punya beban, ya, karena memang Anda niatnya mau belajar, daripada saya presentasi nggak ada yang ngomong, iseng-iseng ini ya, soko-soko dia mau juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini jadi latihan presentasi tanpa Anda terbebani beban untuk berhasil mensponsori, ya. Lakukan latihan presentasi kepada mereka, lama-kelamaan Anda akan terampil dalam melakukan presentasi. Kemudian skor yang 7 sampai 9 ini adalah skor yang sedang, ya. Nah, ketika keterampilan presentasi Anda mulai terasah, silakan Anda bisa mencoba belajar presentasi dengan kelompok yang skor 7 sampai 9 ini, ya, dengan cara nanti menghubungi mereka untuk janji ketemu, lalu kemudian Anda presentasi. Nah, untuk skor yang 10 sampai 12 ini tergolong adalah prospek yang potensial,
Nah, ketika Anda menemukan prospek yang potensial, ya ada baiknya di awal-awal, dan jika memungkinkan, Anda bisa mengajak upline Anda sambil Anda belajar dengan cara mengamati cara upline Anda melakukan presentasi. Jadi nanti yang melakukan presentasi adalah upline Anda, dan Anda tinggal mengenalkan. Nanti caranya bagaimana membuat janji, mengundang, nanti ada. Nah, dalam memberi skor ini ada baiknya di awal-awal ya Anda silakan berkonsultasi dengan atau bersama dengan upline Anda agar upline Anda bisa berdiskusi, memberi masukan tentang cara pemberian skor prospek Anda. Nanti Anda akan dituntun ya. Biasanya upline Anda akan bertanya kepada Anda, ini kalau orangnya ini gimana? Dari sisi finansialnya menurut Anda bagaimana nih? Dia punya fasilitas, Pak. Ada sepeda motor, mobil juga ada, kemudian kebetulan juga rumahnya juga cukup mudah dicari atau di pinggir jalan. Jadi dari sisi finansialnya lebih dari saya. Oh, kalau begitu kita kasih skor 4 ya, dan seterusnya. Minimal di situ upline Anda bisa memberi arahan kepada Anda. Ini terutama bagi Anda yang baru memulai menjalankan bisnis ini. Nah, dengan memberi skor pada daftar nama, tentu ini akan mempermudah memberi gambaran tentang potensi daftar nama Anda, dan Anda bisa menentukan skala prioritas siapa dulu yang akan Anda presentasi. Ya, cukup asik sebenarnya ya kegiatan ini. Kemudian, nah, penilaian berdasarkan skala prioritas ini tentu tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai sang prospek ya, karena ini kan baru sebatas perkiraan Anda saja. Tapi ya nggak apa-apa, kondisi atau keadaan seorang ini bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu ya. Barangkali mungkin hari ini Anda kasih skor 1-1-1 atau skornya hanya 4, tapi barangkali 1 tahun berikutnya skornya sudah berubah. Atau mungkin Anda kurang tepat dalam memberi skor itu, tidak apa-apa ya, itu tidak masalah, tapi minimal Anda sudah punya gambaran. Nah, intinya jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap remeh orang, terutama yang skornya rendah. Bisa jadi mereka yang kelak bisa menjadi pemimpin di jaringan Anda di masa depan ya. Siapa tahu Anda kan kebetulan presentasinya juga tidak terbebani gitu kan, Anda enjoy melakukan presentasi, ternyata yang Anda anggap skornya rendah ternyata justru malah tertarik dan kemudian semangat. Nah, semakin cepat Anda belajar presentasi, maka akan semakin cepat Anda menangani daftar nama Anda ya. Tentu setelah nanti Anda menulis daftar nama, konsultasi ke upline, kemudian Anda bisa berjanji dengan upline Anda untuk mendampingi barang 1, 2, 3 sampai 5 kali. Lalu kemudian Anda belajar presentasi, mengamati. Akhirnya Anda mulai memberanikan diri untuk melakukan presentasi sendiri. Semakin lama Anda ulangi lagi, Anda ulangi lagi, maka semakin cepat Anda akan menjadi terampil dalam hal melakukan presentasi. Maka semakin cepat Anda menangani daftar nama Anda tanpa keterbatasan dari upline Anda ya. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah ketika Anda semakin mahir Anda presentasi, maka Anda semakin percaya diri, semakin efektif Anda membantu dolen-dolen Anda melakukan presentasi 2-on-1. Jadi tidak mungkin kan kalau Anda belum bisa melakukan presentasi, belum pede, Anda menawar-nawarkan bantuan, pasti Anda mikir kan. Nah, justru itu nanti akan menghambat. Maka ketika Anda sudah mulai yakin dengan bisnis ini, dengan potensinya, maka ya tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak bisa melakukan presentasi. Toh presentasi itu kan
hanya itu-itu aja ya yang dibicarakan, hanya itu-itu aja. Anda bisa melihat polanya, Anda bisa belajar polanya, Anda bisa mempraktekkan, Anda bisa ulang, Anda ulang, Anda ulang, Anda ulang, dan Anda semakin mahir ya. Oke Bapak dan Ibu, untuk bagian pertama ini itu saja. Nanti yang penting sekarang Anda memulai dari menyusun atau menulis daftar nama Anda. Itu dulu, dan lakukan, nikmati prosesnya dalam Anda menginventarisasi aset-aset yang berharga di lingkungan Anda. Saya kira untuk daftar nama kita nanti akan lanjut pada topik yang sama tapi pada penjelasan atau pada bagian yang berbeda. Begitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baik. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun